Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukurillah, bisa sekali lagi hadir bersama keluarga besar XL Murah Meriah. Ini kan iklan ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sama-sama menyambut bulan Ramadan. Sudah sepertiga yang pertama habis. Dan semakin datangnya Ramadan, semakin cepat. Tahun ini dibandingkan tahun kemarin, ini tahun ini lebih cepat. Dan tahun yang akan datang, masuknya Ramadan akan jauh lebih cepat. Dan semakin datang Ramadan lagi akan lebih cepat. Kenapa? Kenapa Ramadan ini selalu cepat? Karena kita di akhir zaman. Ciri-ciri hari kiamat. Satu bulan sama seperti satu minggu. Satu minggu sama seperti satu hari. Satu hari sama dengan seperti satu jam. Satu jam sama seperti membakar lilingnya atau membakar sebuah daun dari pohon yang kering. Begitu cepat. Karena Rasulullah SAW mengingatkan sebelum terjadi hari kiamat, salah satu cirinya dan tanda-tandanya ada kehabisan waktu. Tidak terasa. Coba kalau kita cek dan tanya diri, mulai dari kita bangun subuh sampai tidur lagi, apa aktivitas kita? Saya aja kemarin membayangkan, sudah saya 10 tahun berada di Indonesia. Tidak bisa saya duga, 10 tahun sudah berlalu. Ya ibn Adam, innama anta ayyam, in dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Hei anak Adam, kamu adalah bagian dari hari-hari. Kalau satu lewat satu hari, berarti bagian darimu sudah diambil. Panjang umur terasa dan terlihat, tapi hakikatnya mendekati mati. Saya pernah diundang sama satu sahabat saya pejabat. Beliau sudah pensiun, sudah tua. Acara ulang tahun. Ada keluarganya, anaknya, cucunya. Namanya anak dan cucu senang melihat bapaknya. Dan semua menyanyikan, panjang umur, panjang umur. Saya di sampingnya. Mendekati mati, mendekati mati. Memang mendekati mati. Kita selalu ingat usia yang begitu berjalan. Dan ketahuilah nanti di hari kiamat bakal ditanya oleh Allah SWT tentang usia kita. Bukan berapa usiamu, tapi apa isi usiamu. Wa an umurihi fima afnah. Ni'mal abdus salih, man tala umru wa hasuna amalu. Sebaik-baik hamba yang salih, yang panjang usia, baik pula amalannya. Makanya para sahabat ketika ditanya berapa usiamu, ada yang berkata 10 tahun, ada yang berkata baru 15 tahun. Padahal terlihat mereka tua-tua. Karena mereka tidak menghitung masa jahiliyahnya. Mereka menghitung masa ketika terima Islam. Itulah dianggap umur yang sebenarnya. Umur yang terisi taat. Umur yang terisi bermanfaat. Umur yang jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang disebutkan hari Id, hari lebaran, hari kebanggaan, bukan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, tapi bagi setiap muslim, hari yang tidak terisi dosa maksiat itu hari Id. Karena dia merasa
merayakan dirinya selamat dari dosa dan maksiat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, dari kalimat Ramadan sendiri bisa kita mengambil kesimpulan makna dan kaitan dengan ampunan. Sering saya menerima pertanyaan, apa kaitan Ramadan dengan ampunan? Asal kalimat Ramadan adalah ramda. Apa itu ramda? Badan pasir. Pasirnya di badan pasir, apalagi di musim panas, begitu luar biasa panasnya. Saya kan orang Timur Tengah, jadi saya tahu. Antum belum rasain pasirnya gimana. Tidak bisa kita injak pasirnya, saking panas. Dan kalau musim dingin, dinginnya luar biasa. Dan ramda yang mengambil makna, kalau orang yang sering ke badan pasir, apalagi di musim panas, kira-kira bertambah hitam atau putih? Hitam. Saya punya teman, sahabat teman sekolah, dia sudah bekerja di kelolaan minyak. Dan kebanyakan minyak di Arab itu ada di badan pasir. Subhanallah, tanah kosong, habis, tapi ada minyak. Kekayaan luar biasa di bawah tanah. Beliau bekerja 4 bulan. Dan libur 4 bulan. Itu sistem kerjaan mereka. Tapi 4 bulan di mana mereka berada? Di badan pasir. Begitu luar biasa payah dan susah. Beliau bersama kita orangnya berkulit lumayan putih. Habis 4 bulan kita ketemu lagi, saya bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini apa ini? Oh, luar biasa, hitam banget ini. Kenapa? Badan pasir. Saya langsung ingat badan pasir, ramda dan Ramadan. Ternyata kalau badan pasir atau ramda mampu membakar dosa kita, mampu membakar kulit kita, Ramadan mampu membakar dosa kita. Makanya Ramadan diberi nama Ramadan. Karena ujung dan inti daripada Ramadan, makna yang istimewa di bulan Ramadan adalah kita mendapatkan ampunan. Makanya celaka, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, celaka seorang hamba bertemu Ramadan tapi tidak diampuni Allah. Itu termasuk hamba yang celaka. Sampai kata ulama, kalau tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan, kapan kira-kira diampuni lagi? Kesempatan bulan ampunan. Setiap hari Allah mengampuni hamba-hambanya. Setiap hari Allah membebaskan hamba dari neraka Jahannam. Bahkan Rasulullah SAW pernah naik mimbar. Ketika Rasulullah SAW naik langkah pertama, mengucapkan amin. Naik lagi satu, mengucapkan amin. Naik lagi yang ketiga, mengucapkan amin. Karena mimbar Rasulullah SAW 3 tangga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu amin, amin, amin? Rasulullah SAW menjawab, Atani Jibril. Baru saja dah kedatangan malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa dan meminta sama aku untuk menaminkan doanya. Apa isi doanya? 3. Yang pertama, Raghima anfu mri'in man dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Dihina oleh Allah yang mendengar namamu tapi tidak bersalawat kepadamu. Fantas dihina oleh Allah. Karena hukum bersalawat kepada Rasulullah ketika mendengar namanya wajib. Sama menjawab salam. Kalau memulai salam sunnah, tapi menjawab salam wajib. Bahkan ulama membolehkan ketika kita makmum dan imam baca Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Orang kadang-kadang buru-buru salawat. Tunggu, belum ada perintah. Ini baru berita, bukan perintah. Terus apa yang kita ucapkan terhadap berita? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Alhamdulillah atas kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Allah dan malaikatnya bersalawat. Terus kapan kita bersalawat? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru kita sallallahu alaihi wasallam. Karena ada perintah.
Dan ini salah satu cara untuk menhayati Al-Quran. Ketika ada ya ayyuhalladzina amanu, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innaha imma amrun tu'maru bih wa imma nahyun tunha an." Kalau mendengar la ya ayyuhalladzina amanu, dengarlah baik-baik. Karena habis itu ada perintah atau larangan. Dan saya punya kebiasaan kalau baca Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, saya stop. Kenapa saya stop? Mempersiapkan diri. Ada apa ya Allah? Hei orang beriman, ya Allah. Ada apa ya Allah? Diperintahkan, sami'na wa ata'na ya Allah. Langsung laksanakan. Ini salah satu cara untuk menghayati isi Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, sallallahu alaihi wasallam. Fantas dihina oleh Allah yang mendengar nama Rasulullah SAW tapi tidak bersalawat. Bahkan saya pernah melihat guru saya ketika menimami salat tarawih di Masjidil Haram, dan ketika dia baca Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, beliau berhenti sallallahu alaihi wasallam. Baru lanjut Innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilat, dan seterusnya di salat tarawih. Yang kedua, doa malaikat Jibril yang diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Ragima anfu mri'in man adraka abawaihi ahaduhuma aw kilahuma walam yudkhilahil jannah. Di riwayah walam yughfar lah. Fantas dihina oleh Allah yang bertemu orang tua, salah satunya atau dua-duanya, tetapi tidak diampuni Allah. Padahal dia punya kesempatan ampunan karena adanya orang tua. Iman orang tua menampuni dosa kita? Tidak, tapi orang tua wasilah kita mendapatkan ampunan. Wasilah menantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang tidak memanfaatkan. Yang masih punya orang tua, bersyukurlah. Jangan bikin hati mereka kecewa. Apalagi orang tua kita sudah tua. Barangkali selera mereka tidak sama dengan kita. Beda, sudah beda fikiran, beda masa. Masa mereka beda sama masa kita sekarang. Tadi pagi saya terima WA dari adik saya perempuan. Beberapa waktu kemarin saya jodohkan sama orang Indonesia. Kemudian habis dia dilamar dan nikah akad, dia pulang sebentar ke Madinah. Dan tadi pagi dia WA, curhat. Ada apa? Dia bilang, saya serba salah. Belum nikah disalahin, sudah nikah pun disalahin. Sama siapa? Sama ayah sama ibu. Saya langsung kasih tahu, ayah sama ibu sudah tua. Masa fikiran mereka tidak sama seperti kita sekarang. Itu yang harus kamu tanamkan di hatimu. Cara berfikir mereka tidak sama seperti kita sekarang. Kehidupan mereka dulu beda sama kita sekarang. Kalau kita sudah meyakini itu, apapun yang datang dari orang tua kita pasti terima. Karena beda. Tidak usah menunjukkan pandangan saya lebih baik. Biarpun orang tua bersalah, dan kita bilang benar. Supaya tidak menyakiti. 2 tambah 2 berapa? Kata ibu 5. Ya betul, 5. Tidak apa-apa. Untuk buat dia senang. Karena sangat susah kita nanti dalam kehidupan kalau ternyakiti orang tua. Jangankan menyakiti dari sikap dan perbuatan. Ibu lagi main remote, lagi nonton TV. Hal biasa, kecil kan? Kita datang, ibu kasihan, sudah tua tapi lagi main TV. Ganti-ganti, sana sini, ganti. Tidak diam di satu channel. Tidak jelas. Kita negur, Bu, jangan main remote ini, nanti rusak. Itu sudah dosa, bahkan dosa besar. Caranya gimana? Bu, sini, saya bantu. Ambil dengan lembut dan beritahu. Ini cuma kita hanya niat mengingatkan atau menegur, tapi salah cara. Kita bisa lebih baik. Hati-hati sikap dan ucapanmu terhadap orang tua.
Kalau terjadi meneteskan air mata orang tua karena sikap dan cara kita, akan mengundang azab dan membuka pintu neraka. Usahakan selalu membuat mereka senyum. Sama ketika seorang pemuda yang hobinya dan asik lagi sama pacarannya, dia selalu berusaha tidak mau membuat pacarannya atau pacarnya itu tersinggung. Selalu membuat dia senyum. Ini belum jadi istri loh. Belum jadi istri. Harmonis, perkataannya betul-betul terjaga, dan itu fantas untuk ibu kita. Karena semua keberkahan yang ada, bahagialah seorang ketika Anda berbaling dan keluar dari rumah, tapi ibu lagi salat duha mendoakan semoga Anda sukses. Wallahi itu dunia dan seisinya. Doa ibu, doa ayah. Oleh kerana itu jemaah sekalian, ingat, jangan sampai kita gagal mendapatkan ampunan Allah atau gagal menjadi ahli surga karena orang tua. Ada orang berkata, bisa enggak kita balas kebaikan mereka? Saya jawab, bisa. Mau enggak balas kebaikan orang mereka? Mau kan? Mau membalas jasa mereka kepada kita? Ada satu amalan. Kalau Anda bisa, berarti Anda sudah bisa. Ambil pisau dan kupas kulitmu dari kepala sampai ujung kaki. Dan jahit ke kulitnya itu menjadi sandal buat mereka. Kalau Anda bisa seperti ini, berarti Anda hebat. Kira-kira berkenan? Bisa? Kalau itu pun bisa, belum bisa membalas kebaikan mereka. Apapun kesalahan mereka, mereka tidak adil bersama anak-anak, membeda-bedakan. Mereka macam-macam, mereka zalim, mereka pemabuk, mereka jahat, mereka bereman. Tetap Anda punya kewajiban berbakti baik. Hatta mereka kafir, belum terima Islam, wajib Anda menjaga mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menajarkan, wasahibhuma, bertemanlah sama mereka sampai Allah berikan hidayah. Doa yang ketiga, raghima anfu mri'in man adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Fantas dihina oleh Allah yang bertemu Ramadan tapi tidak diampuni Allah. Jemaah sekalian, jangan gagal dapat ampunan di bulan suci Ramadan. Yang sudah lalu tidak usah bahas. Yang sudah lalu tidak usah dibahas. Mudah-mudahan sepertiga pertama begitu habis cepat, segala kebaikan mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Segala kekurangan, dosa dan kesalahan mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang fokus yang tersisa. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, Ja'akum syahrun fadil. Hadis yang cukup panjang. Di ujung hadis itu, fa'arullaha min anfusikum khaira. Tunjukkanlah darimu yang terbaik untuk Allah di bulan Ramadan. Tunjukkan, kata Rasulullah. Itu permintaan Nabi Muhammad. Berkenan enggak kita ikuti? Tunjukkan yang terbaik darimu untuk Allah di bulan suci Ramadan. Yang terbaik tarawih, yang terbaik baca Quran, yang terbaik sedekah, termasuk sedekah. Kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW terkenal sebagai orang yang dermawan dan terlihat kedermawanannya di bulan suci Ramadan. Lebih kedermawanannya dibanding bulan-bulan yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Baca Al-Quran. Bulan Ramadan, bulanul Quran. Fantas kita habiskan waktu dan masa bersama Al-Quran. Berapa jam Anda duduk untuk baca Quran? Berapa jam Anda megang handphone? Aku tidak heran kalau mendengar berita dan cerita, kisah-kisah, membaca kisah-kisah para penghafal Al-Quran terdahulu, para sahabat, para tabi'in, Imam Syafi'i
dan para penghafal Al-Quran, mereka berkali-kali khatam Al-Quran dalam sehari. Imam Syafi'i 60 kali di bulan suci Ramadan, berarti dalam sehari 2 kali khatam. Aku tidak heran. Kenapa? Karena mereka waktunya sama Al-Quran. Kita juga sama khatam sebanyak-banyaknya WA. Itu. Mereka khatam, kita juga khatam. Mereka banyak megang Quran, kita banyak megang HP. Dan HP menurut saya musibah akhir zaman. Musibah. Bisa alat mubah, bukan haram. Tapi bisa menantar ke surga, bisa juga sekaligus menantar ke neraka. Tinggal kita yang menentukan. Dan selalu saya mengingatkan pemuda-pemudi dan jamaah, kalau seandainya terlanjur melihat satu video atau satu rekaman yang masuk kepada WA-mu atau lewat apa saja di sosial media, dan anda sudah terlanjur melihat isinya, dan itu isinya yang tidak disenangi oleh Allah dan dosa dan maksiat, itu sudah terlanjur anda lihat, itu dosamu. Tapi jangan coba-coba di-sharekan. Kalau anda sharekan ke orang lain, apalagi ke grup sebelah, berarti anda sudah membuka buku amal yang tidak akan tertutup sampai hari kiamat, dan akan berjalan dosa terus menjadi dosa jariah. Mau enggak kita dosa jariah? Kita mencari sedekah jariah, bukan dosa jariah. Hati-hati. Sudah terlanjur anda lihat, yang namanya manusia pasti tidak terlepas dari salah. Ketika anda merasa berdosa, bermaksiat, ingat Allah, taubat. Ada yang kemarin kirim Instagram, dia bilang, saya tidak ada dosa, pasti saya sudah lakukan. Saya merasa malu untuk bertaubat. Saya punya perasaan tidak enak sama Allah. Kira-kira apa solusinya? Saya balas. Dan dari manapun pertanyaan dari jemaah, pasti saya jawab. Hari ini atau besok atau lusa, pasti saya jawab. Di Instagram, di WA, di apa saja aplikasinya yang saya miliki, pasti saya jawab. Dan saya berkata, Alhamdulillah. Dia heran, kok Alhamdulillah? Saya bilang, saya lagi dosa, lagi nyesal, bingung saya mau bertobat. Saya bilang, Alhamdulillah, karena anda menyesal. Itu sudah cukup menjadi tanda iman. Perasaan yang tidak enak itu sudah cukup menjadi tanda iman. Tinggal anda lanjut dengan taubat. Jangan ada yang malu ketika berdosa. Itu wajar, kita manusia bukan malaikat. Harus berdosa. Tidak bisa terlepas dari dosa. Tapi yang tidak wajar, kalau kita berdosa, ingat Allah, tidak mau bertaubat. Ini yang tidak sehat. Dan berita gembira bagi orang yang masih berlaku dosa. Allah SWT berfirman di hadis yang qudsi, Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama, thumma laqitani, thumma astaghfartani, laghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu sampai ke lapisan langit, tapi kamu selalu beristighfar, aku akan ampuni semuanya, dan aku tidak peduli berapa banyaknya. Allahu Akbar. Karunia dari Allah. Syaitan membutuhkan waktu, tenaga, fisik, berhari-hari untuk menggoda kita untuk berlaku dosa dan maksiat. Habis berjuangannya panjang, baru dia berhasil. Kita ingat Allah, istighfar, Allah segera ampuni. Kata syaitan, capek deh. Ya capek. Karena Allah terlalu cepat mengampuni dosa kita. Cuma satu syaratnya, mohon ampun. Apalagi di bulan suci Ramadan. Apalagi di 10 malam terakhir. Sebanyak-banyaknya doa Siti Aisyah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kalau saya menyambut dan kedatangan 10 malam terakhir, apa yang saya lakukan amalan? Kata Rasulullah SAW, banyak, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di dalam sujudnya, di luar salatnya, boleh jadi wirid. Boleh jadi wirid. Sehari-hari kita, kemana saja pergi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah Maha Pemaaf. Dan kata afu jauh lebih tinggi daripada ampunan. Kalau diampuni Allah, masih belum tentu kehapus dari buku amal. Masih ada bekas. Bekasnya dosa masih ada. Tapi kalau afu, terhapus dari buku amal. Tidak terbekas sama sekali. Tidak ada akan tersisa. Dihabiskan semua.
Makanya afu jauh lebih tinggi daripada ampunan. Ighfirli. Fantasnya di bulan suci Ramadan. Jangan kerana bulan suci Ramadan. Saya baca dalam sejarah dan dalam ulama Al-Quran dan Ahlul Quran. Mereka lebih banyak khatam Al-Quran di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban disebut bulanu Ahlul Quran. Bulan Barakari. Kenapa? Karena mereka mulai dari Sya'ban mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Tinggal begitu datang Ramadan, tinggal lanjut saja. Saya ingat dan merindukan suasana di Madinah. Saya belum bisa menikmati suasana i'tikaf, suasana karena sudah begitu pindah ke Indonesia dan alhamdulillah sudah 10 tahun, memasuk ke 11 tahun dan sudah 7 tahun menjadi warga negara Indonesia atas anugerah dari Bapak Presiden Bapak SBY waktu itu. Saya tidak pernah duga dan minta menjadi orang Indonesia, tapi Allah hantarkan. Bahkan tidak pernah duga saya bisa berbahasa Indonesia. Dan ternyata kejutan yang istimewa, saya menemukan juga ternyata kami punya keluarga asal-usul Indonesia, tiba lewat jalur ibu. Dan ibu tidak pernah cerita ada hubungan keluarga sama keluarga di Indonesia. Ternyata ayah sama kaki ibu saya kelahiran Lombok. Dan kaki ibu saya seorang yang dibunuh sama penjajah Belanda karena dia mampu menyatukan orang Sasak di Lombok untuk melawan penjajah. Makanya ketika saya ketemu Presiden Jokowi, saya sampaikan, saya sebenarnya cucunya pahlawan tapi belum terdaftar. Saya tidak duga ada hubungan keluarga dan bisa betah di Indonesia. Bahkan bisa cinta tanah air. Sampai doktornya pun kaget ketika saya cek darah. Subhanallah, darahnya merah putih. Karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba, saya masih ingat pertama kali 2008-2009 belum bisa bahasa Indonesia. Coba kalau sampai sekarang belum bisa bahasa Indonesia, gimana ceramah, gimana saya isi, translate, bikin ngantuk, ketiduran, bosan. Tapi subhanallah, belajar sendiri, tidak pernah kursus, tidak pernah ambil kamus, tidak pernah sekolah bahasa Indonesia. Cuma belajar, bergaul begini, dengar sana, dengar sini, belajar. Awal-awalnya memang salah ucapin, diketawain sama teman-teman, diketawain sama lingkungan, tidak apa-apa, bahasa lucu. Apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu, itu yang saya bilang. Pertama kali itu yang saya belajar. Setiap ketemu orang, Assalamualaikum, apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Tapi saya tidak faham isinya, cuma itu aja yang saya ucapkan. Semua orang, apaan itu orang? Tapi subhanallah, berjalan waktu 10 tahun. Dan saya merasa bangga karena bisa memperjuangkan Al-Quran di Indonesia. Dan kami punya target, bahkan yang saya hadirkan adik-adik saya di Indonesia. Ada 5 adik saya. Kalau semuanya 12, timnas. Saya hadirkan, kenapa saya hadirkan sini? Untuk bekerja keras. Dan insyaAllah masih saya merayu yang lain, bahkan orang tua saya masih hidup, saya merayu mereka untuk bisa hadir ke Indonesia, untuk bisa terus kita syiarkan Al-Quran. Karena tujuan kami, target besar kami adalah mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan alhamdulillah program ini jalan, bukan baru memulai, sudah jalan. Dan kita, mungkin Bapak Ibu sudah melihat acara Hafiz Indonesia. Sayang sekali antum menonton Hafiz Indonesia, acara yang sudah matang, sudah jadi. Tapi tidak ada yang tahu apa yang kami berjuangkan di belakang layar. Selama 4 bulan berturut-turut. Turun ke lapangan, ke kampung-kampung, desa-desa, ke sawah-sawah, bertemu dengan petani, bertemu dengan anak-anak. Kita kumpulkan ratusan anak-anak. Tidak ada yang mensponsori kita. Sampai kita bisa kelola dan memimpin mereka dan membina mereka dengan dokter kesehatan, ada dokter psikologi jiwa, ada kita menyiapkan makanan sehari-hari, kita karantina mereka, kita tes bacaan mereka, kita latih mereka sampai kita menumbuhkan 18 atau 20 yang terbaik dari seluruh Indonesia yang baru bisa tampil di TV. Habis acara Hafiz Indonesia pun tidak kami lepas, kami tetap kontrol bagaimana mereka bisa melanjutkan bacaannya, hafalannya dan berkembangan Al-Quran di kampung mereka masing-masing. Dan alhamdulillah saya bangga sekali ketika saya menerima undangan menghadiri acara-acara mereka.
Ada yang buka pesantrennya, ada yang rumah tahfiznya di kampungnya, dan terus bersyiar sambil anak-anak sekampung ikut mempelajari Al-Quran. Ada teman saya berusaha di Madinah berkeinginan untuk buat acara Hafiz Indonesia versi Arab, tapi gagal. Kenapa gagal? Tidak ada bahan. Tidak memiliki jumlah yang banyak, usia 10 tahun, minimal hafal juz 30, tidak ada. Rata-rata itu di atas 10 tahun yang hafal Al-Quran di Arab. Berarti Allah berikan karunia di Indonesia luar biasa. Anak kita begitu hebat. 10 tahun, lantan bacaannya, bagus hurufnya, hafalannya. Dan setiap tahun kita menemukan anak ajaib. Seperti tahun ini Najah. Memang saya tahun ini tidak ikut di Dewan Juri, tapi saya tetap bermain di belakang layar. Karena kita sudah untuk mensyiarkan, tidak harus selalu menampilkan diri. Kita selalu bersyiar. Saya memberikan kesempatan kepada asatiz yang lain, Ustaz Bakhtiar dan teman-teman para habaib yang lain-lain. Dan kita melihat betapa karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Cita-cita saya akan Bapak Ibu insya-Allah, dan selalu saya berdoa, ya Allah jangan cabut nyawa saya sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran. InsyaAllah akan mendengar pengumuman besar, akan disampaikan imam sekaligus khatib salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah Presiden Republik Indonesia, karena dia sebagai penghafal Al-Quran. Saya yakin itu. Makanya saya tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa capek untuk meneruskan perjuangan ini sampai insyaAllah tercapai 1 juta penghafal Al-Quran. Seluruh masjid di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 1.300.000 masjid, insyaAllah akan diimami oleh imam penghafal Al-Quran. Dan buktinya mulai dari kita sendiri. Dan selalu saya dorong jamaah, kalau anda gagal menjadi penghafal Al-Quran, jangan gagalkan anakmu. Kalau itu pun tidak berhasil, jangan tidak punya saham untuk program Al-Quran. Apa saja. Sahamnya, wakafnya, sedekahnya, zakatnya, untuk Al-Quran. Supaya nanti di hari kiamat, ada walaupun 1 saham menjadi saksi baik untukmu, menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran walaupun belum hafal Al-Quran. Supaya nanti di hari kiamat dapat syafaatnya Al-Quran. Allah melihat perbuatan kita. Kata Allah SWT, ini hamba walaupun belum hafal, tapi begitu luar biasa kedermawanannya untuk Al-Quran. Ini kitabullah. Kita wajib bela, kita wajib perhatikan, kita wajib melayani, kita wajib menjadikan teman sejati, teman akrab. Apalagi di bulan suci Ramadan. Batasi megang handphone di bulan suci Ramadan. Bukan tidak boleh megang handphone, batasi. Saya punya HP 24 jam di Thailand. Tak pernah buka. Ratusan telefon, berkali-kali. Saya lihat ada, jawab-jawab. Kalau saya tidak megang, ya sudah berarti tidak saya dengar. Karena saya tidak mau HP ini mengganggu, apalagi di bulan suci Ramadan. Saya ingat di masa sekolah kami di Madinah, yang paling sangat rindukan ketika kami libur sekolah. Kalau di sana dulu libur sekolah lumayan panjang. Tanggal 1 Ramadan sampai 20 Dzulhijjah, libur panjang. Sudah tamat naik kelas. Makanya kita senang hobi libur di sana. Karena semua bulan ibadah diliburkan. Sekarang mulai agak dirubahkan, 1 Ramadan libur, tapi nanti tanggal 20 Syawal masuk lagi sekolah. Nanti pas sebelum haji libur lagi. Untuk memberikan luang dan kesempatan. Saya ingat di masa sekolah SMP dan SMA, lomba-lomba saya bersama teman-teman ketika kita di Masjid Nabawi untuk memperbanyak khatam Al-Quran. Makanya saya tanya, anda berapa jam megang Al-Quran? Sedangkan anda mampu khatam Al-Quran. Saya sudah pernah coba dan tes. Khatam 30 juz Al-Quran membutuhkan waktu 10 jam. 10 jam. Ada teman saya yang mampu selesaikan bacaan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas dalam waktu 7 jam 48 menit. Makanya saya perhatikan, kalau Imam Syafi'i 2 kali sehari, kalau anggap standar 10 jam, berarti 20 jam. Sisa 4 jam. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam waktu 4 jam? Urusan keluarga, cari nafkah, tulisan buku ilmu, dakwah, urusin ibunya, tidur, salat tahajud, yang lain-lain. Apa yang bisa habiskan? Ternyata begitu luar biasa mereka sayang sama Al-Quran. Menghabiskan waktu dan tenaga untuk Al-Quran. Makanya jamaah sekalian saya harap, mari kita tunjukkan yang terbaik di bulan suci Ramadan untuk Allah. Kalau sebelum ini suka masbuk, kita harus bersungguh-sungguh, berazam
sisa bulan Ramadan, saya tidak mau masbuk lagi. Itu nama tanda menunjukkan yang terbaik untuk Allah. Kalau selama ini lewat 1 hari belum baca Al-Quran, sisa Ramadan saya tidak mau lagi lewat 1 hari belum baca Al-Quran. Kalau bisa pun jaga saf pertama, itu jauh lebih utama daripada kita salat di saf yang kedua. Kalau selama ini kita suka ketiduran salat subuh, sisa bulan Ramadan, saya mau tunjukkan yang terbaik untuk Allah di bulan Ramadan. Saya tidak mau lagi ketiduran dari waktu salat subuh. Itu harus menunjukkan perubahan. Sedekahnya, zakatnya, silaturrahimnya, kebaikannya, i'tikaf di masjidnya, habiskan waktu lebih lama bersama Al-Quran. Al-Quran teman kita. Dan coba bayangkan, kita diminta berteman sama Al-Quran hanya di dunia. Kira-kira apa yang akan dibalas oleh Al-Quran? Balasannya apa? Kita hanya satu, berteman, berkenan menjadi teman sama Al-Quran di dunia. Balasannya, Al-Quran akan temani kita di dunia, akan temani kita di saat sakratul maut, akan temani kita di dalam kuburan sendirian, akan temani kita saat dibangkit oleh Allah hari kiamat, akan temani kita saat jalan di atas sirat yang sangat tipis dan gelap dan juga sangat tajam dan panjang, akan Quran temani kita. Jangan hanya itu, sampai diantar ke pintu surga dan tidak akan melepas. Kita masuk surga, masih Al-Quran temani kita sampai dinaikkan tingkat-tingkatan kita di dalam surga bersama Al-Quran. Oleh karena itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah selain Ahlul Quran. Oleh karena itu coba berapa banyak Al-Quran akan berkenan temani kita. Hanya satu, berkenan Al-Quran menjadi teman kita di dunia. Siap? Wallahi tidak bakal merugi. Mari kita cinta Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Dan kita sering melihat anak-anak, barangkali karena sering melihat mereka membuat kita rasa malu. Masa anak-anak dari orang tua yang bertani, dari orang tua yang buta huruf, dari orang tua yang tidak pernah belajar, tapi bisa melahirkan anak yang begitu hebat. Masa kita kalah? Mudah-mudahan semua yang hadir menjadi penghafal Al-Quran, menjadi ahlul Quran, para pencinta Al-Quran, mendapatkan syafaatnya Al-Quran nanti di hari kiamat dibangkit. Paling indah ketika dibangkit hari kiamat, ahlul Quran dapat panggilan khusus. Mana ahlullah? Mana keluarga Allah? Dipanggil oleh malaikat. Maju ke sini, kalian terpilih menjadi orang terdekat sama Allah. Itu keistimewaan. Allahu Akbar. Bahagialah jemaah sekalian kalau bisa menghabiskan waktu sama Al-Quran. Sederhana, setiap salat kita baca 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. InsyaAllah kalau kita bisa mampu menjaganya, begitu selesai salat Isya, kita sudah khatam 1 juz. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Ada orang berkata, saya belum lancar bacanya, tidak apa-apa. Saya masih keliru dan banyak salah, tidak apa-apa. Dan itu pun dijanjikan 2 kali pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqul lahu ajran. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia berbata-bata, kesulitan, dia belum belajar banyak salah, banyak keliru, ada kesulitan dalam membacanya, tetap dia masih terus membaca, kata Rasulullah SAW diberikan 2 pahala. 1 karena dia mau baca, yang kedua karena tantangan dan kesalahan yang dia hadapi saat baca. Bahkan berbata-bata itu pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang lancar. Kalau lancar, Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10 berapa? 190. Hanya ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau orang yang berbata-bata berapa? Banyak. Bismillah. Udah berapa ini? Dan malaikat tulis. Setiap 1 huruf kita ucapkan ditulis oleh malaikat 10 kebaikan. Tapi kalau sudah anda belajar, sudah menjadi lancar, jangan kembali berbata-bata. Katanya mau berbanyak pahala katanya. Tidak boleh dipermainkan. Tapi kita lagi kesulitan, insya Allah tidak sia-sia. Semua dihitung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tetap semangat menjadi ahlul Quran. Dan insya Allah kita selalu memiliki kemampuan untuk walaupun sebagian dari harta dan rezeki kita bisa wakafkan untuk Al-Quran. Supaya ada sedikit
yang menjadi saksi. Apakah itu tenaga kita, apakah kita menjadi fisik kita, fikiran kita, waktu kita, atau harta kita, apa saja. Ada salah satunya. Kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Menjadi saksi baik untuk Al-Quran, supaya Al-Quran nanti membawa syafaat untuk kita dan untuk kedua orang tua kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.